Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersua kembali kita yang rindu meluangkan waktu disapa oleh sabda Tuhan. Mari siapkan waktu, tenaga, pikiran, dan hati kita. Mari berdoa. Di saat-saat kami mengakhiri tahun 2021, tetap kami rindu untuk disapa oleh sabda Allah yang jika berkenan akan meninggalkan 2021 dan melangkah ke 2022. Kami percaya bahwa Allah punya rancangan bagi kami sekalian. Bersabdalah, karena kami semua tersedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini Artos edisi Kamis 30 Desember 2021 dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya sedang tertidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Markus adalah Yohanes Markus, anak muda yang kembali ke Yerusalem setelah menemani Paulus dan Barnabas selama beberapa waktu dalam perjalanan misi pertama. Markus kemudian mengatasi kegagalan pertama pelayanan rohaninya dan dihubungkan dengan Rasul Petrus dalam pelayanannya. Markus terutama menyatakan kepada kita tentang juru selamat yang taat pada kehendak Bapanya, bahkan hingga menjadi hamba yang menderita demi kita semua. Bahkan prajurit Romawi yang ada di sekitar salib mengakui hal ini saat ia mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, karena kita adalah hamba. Saya ulangi, karena kita adalah hamba. Pantaskah kita bersuka cita karena kita adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaannya? Tentu saja, kita punya hak untuk itu. Namun apa kita bisa menghabiskan hidup hanya untuk itu saja? Murni bersuka cita tanpa melakukan hal-hal lain? Mestinya tidak. Karena Bibel sendiri tidak melulu membahas kehidupan orang Kristen hanya sebagai pewaris, tetapi juga dalam berbagai atribut dan kapasitas. Salah satu kata yang sering digunakan dalam Perjanjian Baru adalah murid. Dan dalam Injil itu tidak hanya berlaku bagi para murid waktu itu, tetapi juga bagi kita sekarang. Ada banyak amanat, mandat, dan lain sebagainya yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya. Nah, nas ini memberikan salah satunya. Yesus meminta murid untuk berjaga-jaga bagaikan seorang hamba yang ditinggal pergi tuannya. Ia memberi perintah, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Perintah ini menggemahkan rangkaian perintah serupa yang mewarnai pasal 13 mulai ayat yang kelima. Ayat yang kelima, waspadalah. Ayat 7, janganlah gelisah. Ayat 9, hati-hatilah. Ayat 11, jangan khawatir. Ayat 18, berdoalah. Dan ayat 23, hati-hatilah. Pernah pemerintah ini mengarahkan para murid. Perintah-perintah ini mengarahkan para murid untuk tidak terlena, tetapi mawas diri dan waspada dalam doa dan iman. Sebab itu dilakukan karena para murid adalah hamba-hamba yang mesti bersiaga di tengah malam, menunggu kalau Tuhan mereka tiba-tiba datang. Mereka tidak tahu kapan persisnya sang Tuhan datang. Yang mereka tahu, berjaga dan berhati-hati.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi kita, ini berarti tidak boleh membiarkan diri dibius oleh ajaran yang secara eksklusif menekankan hak-hak orang percaya. Kita tak boleh mengabaikan tanggung jawab panggilan kita sebagai respon syukur atas berkat keselamatan yang kita terima. Mengapa semua itu kita lakukan? Karena kita tidak lebih dari sekumpulan hamba Kristus yang hidupnya tak lagi diperintah oleh diri sendiri, melainkan yang mau menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Dalam konteks panggilan ini, salah satu arti berhati-hati dan berjaga-jaga adalah tidak meninggalkan persekutuan dengan Allah dalam perenungan firman, doa, dan persekutuan jemaat. Roh Kudus menuntun dan membimbing. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Padamu Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur. Dan hanya padamulah kami berpengharapan Engkau telah menganugerahkan penebusan, penyelamatan. Oleh karena itu, kami perlu berjaga-jaga, kami perlu berhati-hati, agar kami tidak lengah tentang tanggung jawab itu dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapa di surga, kami amin dan yakini bahwa baik keluarga, anggota kerukunan, warga jemaat, anggota masyarakat, masing-masing memiliki talenta, memiliki karunia, memiliki keterampilan, tapi semuanya sumbernya dari Allah sendiri. Oleh karena itu, hikmat daripadamu lah kami pohonkan untuk memperlengkapi, memberikan semangat kepada umatmu, sehingga dalam menjalani kehidupan ini tidak tersesat. Dalam menjalani kehidupan ini tetap mengamini, mengakui bahwa gereja adalah hamba-hamba, siap untuk melayani sesama, kapan dan dimanapun. Berikan kekuatan, berikan hikmat, sehingga seluruh umat Allah dapat melakoni kehidupan mereka sesuai talenta masing-masing. Allah Bapa di surga, kami mendoakan seluruh umat Tuhan. Bahkan kami bersyukur tinggal sehari lagi, tinggal esok lagi kami berjejak di tahun 2021. Namun segala sesuatu bisa saja terjadi. Karena itu, kami mohon tuntunan dan pimpinanmu, layakkan kami meninggalkan tahun 2021 ini dan dilangkahkan ke tahun 2022 untuk meneruskan pemberitaan sabda kebenaran. Bapa di surga, mari perlengkapi segenap umatmu. Karena masing-masing kami adalah pelayan pada bidang kami yang berbeda. Inilah doa kami, pengharapan kami dengarkan ya Allah. Karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Kamis 30 Desember 2021 dengan tema karena kita adalah hamba. Karena kita adalah hamba. Selamat pagi, salam sejahtera. Jalan hidup ini hari ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.